Karena apa? Buat saya nih, dalam pernikahan itu nggak ada yang benar-benar salah atau benar-benar benar gitu. Benar. Dua-duanya punya andil, dua-duanya ya. Makanya dari awal menikah tuh kan pasangan tuh kayak pakaian ya. Nggak semua pakaian cocok di kita kan. Sama saya juga nggak semua tren tuh cocok di saya gitu. Menurut orang cocok tapi belum tentu cocok di saya. Nah kayak gitu gitu. Jadi Iya. bukan pakaian yang salah, tapi needs kita hidup itu mau cari apa gitu. Makanya penting untuk memahami kebutuhan diri kita apa, sehingga kita Tujuan mencari kita. orang yang selaras dengan kebutuhan kita tadi gitu. Oke. Nah, seperti yang Kakak Meda sampaikan tadi, pasangan yang ideal menurut Kak Meda itu seperti apa? Misal dari yang sekufu atau dari yang apa gitu. Dari segi Berat ya pandang kalau Meda bilang ideal, karena seperti yang saya tadi sampaikan tadi ya, setiap orang needs berbeda. of life-nya itu berbeda gitu ya. Berbeda. uh, Dia mungkin udah tuntas nih di sini sehingga dia perlu orang untuk menambal apa ya, hal yang Kekurangannya. belum dia tuntaskan tadi dari aspek sini gitu. Jadi nggak ada yang menurut saya kayak bener-bener ideal, karena kata ideal itu kan lebih kepada perspektif kita ya, kita maunya apa, yang ganteng kek, yang mana kek, dan lain-lain gitu ya. Misalnya yang paling penting adalah yang mutlak gitu ya, harus yang agamanya baik. Insya Allah, apapun yang terjadi, kalau agamanya baik, bisa menerima kekurangan kita. Kalau kita punya kekurangan, bukan menjadi ajang intimidasi kita ya. Mampu menggunakan lisannya dengan baik untuk gak mencemooh kita kalau agamanya baik ya. Terus kalau agamanya baik, mensyukuri kelebihan kita. Jadi kalau berantem tuh nggak terus-terusan apa ya, menyerang kita dari sisi kelemahan, tapi berusaha untuk, oh ya dia kan banyak juga ya positifnya, banyak juga ya kebaikannya. Ini penting, makanya agamanya yang baik itu syarat utama gitu ya dalam menikah gitu. Yang lainnya itu ya tambahan sesuai kebutuhan Bonus kita ya. gitu. Kayak saya nih. Iya, jadi saya tuh tahu kalau saya ini orangnya pasif ya. Eh, nggak terorganisir dengan baik hidup saya gitu ya. Ya namanya orang art gitu ya, seniman gitu. Hidup saya tuh nggak teratur gitu. Nah, kayak saya punya impian dalam hati yang nggak pernah saya sampaikan gitu. Kalau saya butuh orang yang teratur, orang yang lebih disiplin, orang yang lebih apa ya, fighter gitu jiwanya. Nah, tapi saya nggak sampaikan ke orang-orang, cuma saya menilai gitu ya dari saat diskusi dan lain-lain, kira-kira nih yang datang-datang ini fighter nggak sesuai yang saya butuhkan. Semuanya tuh baik gitu, cuma kayak kliknya tuh ke suami saya gitu, kayak oh oke, ini fighter nih, ini yang saya perluin gitu untuk membackup apa yang belum saya punya Mengorganisir dalam gitu hidup ya. gitu. Iya. Nah, Kak, karena Kakak tadi menyebutkan uh, harus didiskusikan melalui perantara, melalui orang tua. Nah, kalau model ta'aruf itu tuh dari kakaknya sendiri yang memilih atau melalui perantaranya sendiri atau orang tua sendiri yang memilihnya, Kak? Gitu. Akhir finalnya gitu. Ada yang misalnya kalau saya sih sama orang tua langsung ya. Jadi saya dulu bilang ke suami saya untuk langsung hubungi orang tua, karena buat saya kan beda-beda ya. Karena saya tinggal bareng sama orang tua jadi pihak yang paling dekat sama saya gitu. Mungkin teman-teman yang ngekos orang tuanya berlainan kota, punya guru ngaji atau murobi bisa melalui perantara itu, atau orang-orang yang dipercaya yang mengenal diri teman-teman dengan baik gitu. Jadi saya tuh minta ke orang tua untuk berdiskusi sama orang tua saya, serahkan semuanya hasilnya kepada saya. Saya punya momen ketemu sama suami saya sebelum saya bilang iya gitu ya. Tapi saya minta ditemenin kakak laki saya untuk saya bisa berdiskusi, untuk bisa tahu gitu Meyakinkan gitu. cara. Iya, karena menikah itu nggak hanya kita fokus pada tujuan kita menikah untuk apa, tapi kita juga harus tahu dong tujuan calon suami kita menikah untuk apa. Apakah tujuan tadi selaras nggak sama kita? Jangan-jangan malah pas kita nikah kita baru tahu ternyata tujuan kita tuh beda arah. Nah, jadi dari awal kita harus tanyakan tujuan pernikahannya apa, selaras nggak sama kita. Apa yang dia planning dalam pernikahan itu ada nggak, beririsan nggak sama planning kita. Itu juga penting ya. Jangan sampai nanti saat kita menikah, kita benar-benar blank gitu ya, asal, oh ya dia baik, asal ini baik. Itu nggak cukup ya, karena menikah ini butuh effort yang luar biasa. Kita nggak pengen ya habis energi kita untuk hal-hal kecil yang remeh-temeh, sebenarnya bisa dibereskan di awal daripada ditumpuk setelah menikah gitu.
Nah, sepenting apa sih Kak kita memilih pasangan yang sekufu, pasangan yang sefrekuensi, satu tujuan gitu? Sepenting apa? Kalau saya sih seringnya dengar uh, apa ya? Kita tuh nggak ada yang sama, kita tuh nggak ada yang sefrekuensi. Namanya jodoh itu harus saling melengkapi. Nah kayak gitu Kak. Sebenarnya yang dimaksud pentingnya sekufu, setujuan itu seperti apa Kak? Tadi saya katakan setidaknya ada yang beririsan dalam pandangan kita ke pernikahan. Bayangin Ah, kalau nggak ada sama sekali deh. Kayak gimana kita kayak jreng gitu ya. iya, Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nggak atau boleh. lagunya Tulus yang pamit ya. Iya, iya, Yang satu nunggu fajar, yang satu nunggu fajar tenggelam gitu. Gimana ayo? iya, Padahal nggak anak itu ketemu ya butuh Kak? figur orang tua yang kompak gitu kan. Iya, Jadi bingung. Jadi seperti yang saya sampaikan, kenapa kita perlu sekufu? Gak harus semuanya sama ya, karena nggak ada manusia yang perfect gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna. Emang kita sempurna makanya kita cari yang sempurna gitu? Enggak kan, kita nggak sempurna, maka karena itu melengkapi, bener banget. Tapi kenapa kita harus cari sekufu gitu ya, ada yang beririsan tadi gitu, untuk meminimalisir isu, untuk mengurangi friksi atau gesekan-gesekan saat pernikahan yang itu gengges banget gitu ya, yang sebenarnya kita bisa selesaikan dari awal, udah kita diskusikan, jadi belum selesaikan, akhirnya itu nyeret-nyeret rumah tangga kita gitu, set gitu kan, yang harusnya bisa lebih lancar gitu, karena tadi gak kita diskusikan atau kita luput, jadinya terbawa-bawa gitu. iya. Harusnya kita fokus untuk planning rumah tangga, kemudian untuk anak, mendidik anak, tapi malah habis waktunya untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya Masalah. harusnya diselesaikan di awal gitu. Nah, itu masalah-masalah seperti apa ya, Kak, yang harus diselesaikan di awal, yang harus sebelum menikah atau berkomitmen itu seperti apa? Yang paling sering nih kalau teman-teman lihat nih kasus-kasus nauzubillahi min dalik ya, Ya. pasangan-pasangan yang berpisah itu masalah komunikasi ya. Makanya penting adik-adik semua, kita semua, dan saya pun masih belajar, dan saya baru belajar setelah menikah salahnya gitu ya. Jadi setelah menikah itu saya baru tahu ternyata setiap orang tuh punya bahasa cinta yang spesifik gitu. Bahasa cinta itu kalau nggak salah ada 5, teman-teman boleh uh, uh, cara mengungkapkan dan apa yang dia butuhkan gitu ya dari pasangan. Misal nih, saya itu paling senang sentuhan fisik, pegangan tangan, kemudian apresiasi. Nah, suami saya itu lebih kepada apresiasi, pujian gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham nih bahasa cinta pasangan, kita expect suami kita senang dipegang-pegang, taunya buat dia tuh geli gitu ya. Buat dia bukan sesuatu yang Biasa gitu ya. biasa yang seperti yang kita terima, padahal kita butuh itu gitu. Makanya penting sekali untuk kita paham bahasa cinta, kemudian kita paham karakternya bisa menyeimbang kita di sisi yang mana, kemudian kita juga harus tahu pola komunikasi untuk karakter seperti suami kita tuh kayak apa gitu ya. Jadi suami saya tuh tipikal straight to the point orangnya, nggak ada di filter. Jadi apa yang ada di kepala beliau tuh disampaikan. Awal-awal nikah kaget karena saya besar dengan parenting atau pengasuhan yang kayak ibu saya tuh pelan-pelan kalau ngasih tahu dan lain-lain. Ini nggak masalah ya, bukan berarti salah, cuma saya hanya belum terbiasa gitu dengan hal itu. Mungkin beda culture, tiap budaya kan beda ya. Ada mungkin orang seberang itu lebih straight to the point ya. Saya tuh tumbuh besar, meskipun ayah saya orang Minang gitu ya, tapi saya besar di culture Sunda. Suami saya itu orang Sulawesi, yang straight to the point gitu. Maksudnya baik, cuma hanya saya belum terbiasa gitu. Cara menyampaikan Awal-awal tuh kayak gitu, makanya iya, jadi tak gitu kan. Kalau biasanya kalau culture Sunda itu lebih pelan-pelan dan lain-lain gitu ya. Tapi kan orang sana mungkin karena situasi dan lain-lain akhirnya punya karakter seperti itu gitu. Nah, teman-teman tuh bisa mencoba belajar gitu dari awal supaya nggak terlalu kaget nanti ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya background pasangan kita yang dijodohkan sama kita itu yang mana gitu. Tapi setidaknya kalau dari awal kita sudah tahu misalnya background culture-nya apa, kemudian dominan tumbuh kembangnya di daerah mana, atau kan biasanya suka ada ya di CV itu ya, misalnya kecil dan lain-lain mana, kita setidaknya udah prediksi ini nanti bakalan kayak apa karakter, sehingga kita bisa mencoba mempersiapkan pola komunikasi yang efektif seperti apa, yang harusnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai endingnya jadi sesuatu yang kontraproduktif, bukan sesuatu yang kita harapkan gitu. Nah,
Dari masalah-masalah yang itu tadi Kak, masalah apa yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga gitu. Oh iya, Atau pola komunikasi ya. Terus komunikasi. ekspektasi. Nah, kita tuh kadang nih, kita ya, saya juga awal-awal nikah itu berekspektasi setiap orang itu bisa berubah. Setiap orang itu berubah cepat gitu ya, berubah dalam waktu singkat. Padahal Adaptasi. berubahnya seseorang itu tergantung dia dan pertolongan Allah ya. Kita sebagai faktor eksternal, orang luar, tugasnya hanya mendorong dan mensupport. Nah, Kak, terkadang nih, makanya penting ya, menikah itu menggenggam sabar gitu ya. Sabar itu kalau orang-orang tua bilang bahwa sekapal besar karung sabar gitu ya, bertonton sabar gitu untuk menikah. Karena apa? Bayangin ya, kadang kita punya ekspektasi nih. Tadi makanya saya bilang ya, kita sebelum menikah itu kita hanya tahu eksternalnya aja. Setelah menikah, kita lebih paham, lebih detail seseorang tuh kayak apa. Makanya perlu sabar. Tadi ya pola komunikasi, kemudian ekspektasi. Makanya please less expectation gitu. Kalau kita sebelum menikah, kita sedikit aja ekspektasi sama pasangan kita. Karena apa? Manusia itu akan terluka gitu ya kalau berekspektasi pada manusia. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib pernah bilang,